Suamiku Om Tentara. Season 3. Bab 117. 1. Perwira tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Melody. Ia sudah berusaha untuk melihat kemana saja asalkan tidak kepada Melody, tetapi bola matanya selalu refleks kembali memandangi leher jenjang nan mulus Melody yang terekspos gara-gara kemeja perwira yang kebesaran untuknya. Melody rupanya juga sadar bahwa ia dipandangi oleh perwira. Ia langsung tersenyum jahil. "Kenapa ngelihatin aku terus, Om?" tanya gadis itu. Perwira seketika mendengus. "Hah? Siapa yang ngelihatin kamu? Jangan GR deh." "Ah, masa? Itu dari tadi buktinya Om ngelihatin aku terus." Perwira mengusap wajahnya. Ia merasa seperti tertangkap basah dan itu memalukan. "Jangan fitnah. Ngapain juga saya ngelihatin kamu? Emangnya apa yang mau dilihat?" Melody merengut kesal. Ucapan perwira seolah-olah mengatakan kalau Melody itu tidak menarik sama sekali, makanya tidak ada yang bisa dilihat darinya. "Kalau nggak ada yang bisa dilihat sih harusnya Om nggak ngelihatin ya, tapi buktinya Om malah mandang-mandang gitu. Kenapa? Aku cantik ya?" Melody menempeli perwira sambil mengedip-ngedipkan matanya jahil. Perwira semakin panas dingin. Gara-gara Melody menempelinya dan bergerak seenaknya begitu, bagian kerak kemejanya semakin turun. Perwira sebenarnya kesal juga dengan dirinya sendiri. Masa dia tergoda hanya dengan leher? Memangnya dia pria hidung belang atau apa? "Jauh-jauh dari saya." Perwira mendorong pelan tubuh Melody supaya berjarak dengannya. Namun, memang dasarnya Melody suka jahil, ia malah semakin gencar menggoda perwira. "Melody, saya peringatkan kamu. Kalau kamu masih berulah, sana pulang sendiri," ancam perwira. Melody mengembuskan napas panjang. "Ah, elah. Nggak seru nih, Om. Mainnya ngancam-ngancam." Berhubung Melody tahu kalau perwira itu anti bercanda-bercanda dan ia juga tidak mau disuruh pulang mencari angkutan umum sendiri dalam malam hujan seperti ini, akhirnya Melody pun berhenti menggoda perwira. Sekarang, perwira bingung Melody harus tidur di mana. Ada 2 kamar di rumah dinasnya, tetapi karena selama ini hanya perwira saja yang menempati rumah itu, kamar kedua tidak ada ranjang dan kasurnya. Perwira menggunakannya untuk menyimpan barang saja. "Kamu tidur di kamar saya, biar saya tidur di ruang tamu," kata perwira. Melody kaget. "Loh, tapi, kan itu kamarnya Om." "Ya memang. Terus kamu mau tidur di ruang tamu?" Melody menggeleng sambil nyengir. "Enggak sih, hehe. 2. Makanya, terima saja. Kenapa sih? Kamu harusnya bersyukur saya berbaik hati." Alasan sebenarnya adalah, perwira tidak kuat kalau ia terus-terusan melihat pemandangan leher Melody yang terekspos. Ia jadi gelisah sendir. Kita tidur bareng ajalah Om," ujar Melody tiba-tiba. Perwira tahu maksud Melody tidur yang sebenarnya, bukan tidur yang lain, tetapi gara-gara isi kepala perwira sedang ruwet gara-gara penampilan Melody, ia jadi berpikir ke arah lain. "Ogah, kamu bikin sumpek. Memangnya kamu lupa dengan apa yang kamu lakukan pas tidur di rumah Mama?" Perwira beralibi. "Hehe, janji deh kali ini nggak main peluk-peluk. Yang waktu itu, kan refleks aja Om. Aku lagi tidur loh, enggak sadar. Aku nggak enak loh kalau Om tidur di ruang tamu. Masa tuan rumahnya malah tidur di ruang tamu?" Perwira mencebilek. "Oh, masih punya rasa nggak enak juga kamu, rupanya," sindir perwira. Melody malah cengengesan. Perwira akhirnya masuk ke kamar dan mengambil selimut kemudian meleparnya hingga mendarat di wajah Melody. "Pakai itu. Lagi hujan dan dingin," ucap perwira. Sebenarnya, perwira hanya ingin Melody menutupi badannya saja.
Melody merengut. Dikasih baik-baik, kan juga bisa Om. Sebelum tidur salat Isya dulu. Buruan wudhu sana, pinta Perwira. Melody menggeleng. Aku lagi halangan Om, jadi enggak salat. Perwira menyipitkan matanya skeptis. Masa sih? Bukan karena kamu malas salat. Melody melotot kesal. Ia tidak suka dituduh seperti itu. Ih, beneran loh. Baru pagi tadi. Nih, mau lihat. Perwira kaget dan langsung memalingkan wajahnya. Apa-apaan sih kamu? Ya lagian Om sih pakai ngatain aku males salat. Ya udahlah, begitu saja langsung marah. Sumbu pendek banget kamu. Tidur sana, saya mau salat Isya dulu. Melody langsung naik ke atas ranjang dan membiarkan Perwira salat Isya sendirian. Berhubung Melody juga sudah mengantuk dan cuaca dingin amat mendukung untuk tidur, Melody dengan cepat langsung terlelap. Ketika Perwira selesai salat Isya, ia langsung berdoa dan memohon kepada Tuhan agar hatinya dikuatkan semalaman bersama Melody. Usai berdoa, Perwira menyusul Melody ke ranjang. Ia melihat gadis itu sudah terlelap. Perwira berusaha untuk memejamkan matanya, tetapi sulit sekali untuk tidur. Ia refleks terus-terusan melirik Melody. Sial. Aku benar-benar bisa gila kalau begini terus, batin Perwira. Ia berusaha untuk menghindari matanya terus memandang Melody, jadi Perwira pun mengubah posisinya menjadi membelakangi gadis itu. Lama-kelamaan, ia akhirnya bisa terlelap meski dengan perjuangan keras. 3. Sudah beberapa hari Sylvia tinggal di apartemen sambil menunggu entah kapan Arhan akan menceraikan istrinya. Kesehariannya benar-benar membosankan. Ketika ia keluar pun, Sylvia harus memakai pakaian rapat dan menutupi wajahnya sebisa mungkin agar tidak ada yang mengenali. Ia malah mirip seperti seorang kriminal dalam pelarian. Hari ini pun, sama saja seperti hari-hari lainnya. Sendirian di apartemen itu, menunggu Arhan datang yang waktunya tidak pasti sama sekali. Sylvia duduk sambil melamun. Ia mengusap-usap perutnya yang mulai sedikit membuncit meskipun belum kelihatan kalau tertutup pakaian. Seandainya aku nggak melakukan semua ini, gumam Sylvia tanpa sadar. Sebersit rasa penyesalan muncul. Kalau saja ia tidak memiliki hubungan gelap dengan Arhan, saat ini ia mungkin sudah membangun rumah tangga yang bahagia bersama Perwira. Tidak hanya pernikahannya saja yang batal, sekarang Sylvia juga menyandang status sebagai gundik simpanan lelaki beristri. Level terendah seorang perempuan adalah ketika ia rela menjadi gundik simpanan dari lelaki yang sudah memiliki istri. Ada masanya Sylvia dulu pernah merasa tidak habis pikir dengan selebriti di sosial media yang ketahuan berselingkuh. Namun, sekarang malah ia sendiri yang menjadi selingkuhan. Sylvia mengusap wajahnya sendiri. Kenapa sih aku seperti ini? Saat ini, Sylvia sudah tidak bisa mundur lagi. Ia sudah mengandung anak Arhan dan pria itu juga sudah berjanji akan bertanggung jawab. Ia hanya berharap Arhan tidak terlalu lama mengulur-ulur waktu. Perutnya akan semakin membuncit seiring waktu. Sylvia tidak mau anaknya terlahir tanpa status ayah yang resmi. Setelah lama melamun, Sylvia berusaha untuk menenangkan diri. Ia membuka ponselnya. Sudah lama ia menonaktifkan semua akun sosial media yang ia miliki. Sylvia tidak berani melihat dan juga tidak mau kalau ada yang menemukannya. Ketika ia mengaktifkannya lagi, benar saja, langsung banyak sekali direct message yang masuk ke akunnya. Salah satu notifikasi yang membuat Sylvia terfokus adalah direct message dari temannya. Dia adalah teman Sylvia yang lumayan akrab. Pada waktu pernikahannya dengan Perwira, dia juga diundang. Pesannya sangat banyak dari pesan-pesan lain. Sylvia pun memeriksa direct message dari temannya itu. "Sel, lo beneran kabur? Sumpah,
Sel, gue kaget banget lo kabur. Sel, lo di mana sih sebenarnya? Kenapa kabur? Kasihan calon suami lo, sumpah. Sel, astaga. Seriusan nih lo bakalan off terus. Sel, kalau suatu hari lo baca DM dari gue, lo harus tahu, kalau adik lo, si Melody yang gantiin lo sebagai mempelai perempuan. Dia yang nikah sama calon suami lo. Sylvia membelalak kaget. Hah? Melody menikah dengan Perwira? Apa-apaan ini? 4. Sylvia jelas syok bukan main. Sejak hari ia melarikan diri dari pernikahannya hingga sekarang, Sylvia pikir pernikahan tersebut batal. Namun, rupanya pernikahan itu tetap dilanjutkan dengan mengganti mempelai perempuannya. Sylvia menutup mulutnya sendiri. Ia sampai refleks menjatuhkan ponselnya. Kenapa Melody yang? Beberapa waktu lalu, ia bahkan hampir bertemu dengan Perwira saat hendak membeli bebek bakar. Sylvia mendengar Perwira memanggil-manggil dirinya. Bukankah artinya dia masih mengharapkan Sylvia? Kalau begitu, mengapa Perwira harus menikahi Melody? Dari sekian banyak wanita yang bisa menggantikan Sylvia, mengapa harus Melody adiknya sendiri? Mengetahui fakta tersebut membuat hati Sylvia sesal. La menunduk dan meremat dadanya sendiri sambil terisak sendirian. Selama beberapa saat, Sylvia menangis sendirian di apartemen tersebut. Lalu, ia berusaha menguatkan diri dan memungut kembali ponselnya yang jatuh di lantai. Dengan perasaan kalut, Sylvia mencoba memberanikan diri untuk membalas direct message dari temannya itu. Jika dilihat dari status akunnya, teman Sylvia itu sedang online. Barangkali pesannya bisa langsung dibaca dan dibalas. Vanessa, ini Sylvia. Sorry gue baru sempat online, niatnya bahkan pengen gak online lagi selamanya. Gue ganti username akun biar gak kelihatan kalau ini akun punya gue. Soal informasi yang lo bilang tadi, maksudnya apa ya? Melody yang menikah sama Perwira itu beneran? Ternyata, hanya beberapa detik setelah direct message itu dikirim, Vanessa langsung membacanya. Balasan muncul beberapa detik berikutnya. Astaga, sumpah. Akhirnya lo bales DM gue Sel. Lo kabur kemana sih Sel? Kenapa kabur? Sayang banget calon suami idaman gitu lo tinggalin. Fokus, Nes. Gue tanya soal Melody dan mantan calon suami gue. Mereka beneran nikah? Beneran lah. Udah resmi jadi suami istri mereka. Cuma setahu gue adik lo belum dibawa ke rumah dinasnya sih karena masih ngurus berkas-berkas itu. Lo sebenarnya kemana sih? Kok bisa Melody yang gantiin? Kenapa nggak batal aja pernikahannya? Mana gue tahu, anjir. Intinya waktu itu suasana ribut, terus orang tua lo nawarin Melody buat gantiin. Keluarganya Perwira manut aja asalkan Perwira mau, terus ayah lo juga sempat sakit gitu sih. Serius, Sel? Gue tanya beneran, lo sekarang di mana dan kenapa kabur segala sih? Perasaan hubungan lo sama Perwira oke-oke aja. Sylvia menghela napas membaca penjelasan Vanessa. La harus segera mengakhiri obrolan ini sebelum semakin jauh. Vanessa juga tidak boleh tahu di mana ia berada. Sorry, itu urusan pribadi gue. Ngomong-ngomong, makasih udah jawab dan tolong jangan bilang ke siapapun kalau gue balas DM lo. Setelah memberikan balasan terakhir, Sylvia langsung menonaktifkan akunnya lagi. Ia kembali melamun. Sejujurnya, ada perasaan rumit di hatinya begitu mendengar bahwa Perwira malah menikah dengan Melody. 5. Mengapa harus dia? Tidak hanya itu, mengapa Melody malah mau? Entah apa yang dipikirkan keluarganya sampai mengajukan Melody sebagai pengganti mempelai perempuan untuk menikah dengan Perwira.
Terus memikirkan kenyataan ini membuat Sylvia kembali menangis. Pria yang seharusnya menjadi suami Sylvia, sekarang malah menjadi adik iparnya. Semesta benar-benar membuat kehidupan Sylvia jungkir balik dalam waktu sekejap. Sylvia terus menangis sampai tidak sadar Arhan datang ke apartemen. Melihat Sylvia menangis, Arhan kaget dan langsung menghampirinya. "Sayang, kenapa nangis? Ada yang sakit?" tanya Arhan khawatir. Sylvia menggeleng dan langsung mengusap air matanya. "Enggak kok. Kan aku udah bilang sama kamu, Sel. Tolonglah, jangan main rahasia-rahasiaan sama aku." Sylvia mengembuskan napas panjang dan akhirnya menjelaskan. "Aku baru tahu kalau Perwira malah menikah dengan Melody." Arhan menengerutkan keningnya. "Terus kenapa? Kamu nangis gara-gara itu?" Sylvia mengangguk. Ia belum peka kalau Arhan kesal dan berpikir bahwa Sylvia menyesal telah memilihnya. Dia mau menikah sama siapapun juga harusnya nggak masalah, kan? "Kamu udah milih aku, Sel. Terus kenapa kamu nangis segala kalau dia nikah sama adikmu? Oh, atau ternyata kamu nyesel udah milih aku?" "Iya." Tiba-tiba dituduh seperti itu membuat Sylvia kaget. "Kok kamu nuduh gitu sih?" "Ya wajarlah aku begitu. Kamu masih nangisin mantan calon suami kamu yang menikah sama perempuan lain. Kesannya kamu kayak belum move on dan masih berharap sama dia." "Perempuan lain yang kamu sebut itu adikku, Arhan." "Ya terus kenapa? Kalau mereka menikah, artinya dua-duanya sama-sama setuju, kan? Bukannya kamu harus berbahagia untuk mereka? Mantan calon suami kamu nggak jadi patah hati karena kamu tinggalin dan adikmu juga dapat pendamping untuk masa depannya." Hati Sylvia semakin ruwet. "Terserah kamu ajalah. Percuma juga ngomong sama kamu, ujung-ujungnya main nyalahin aku aja." Arhan menghela napas panjang dan memeluk Sylvia. "Maaf. Oke. Aku nggak bermaksud. Aku hanya kesel karena kesannya kamu nyesel milih aku." "Kamu nggak nyesel, kan milih aku?" Sejujurnya, hati Sylvia berat untuk menjawab. Namun, pada akhirnya ia terpaksa memberi jawaban yang sesuai dengan keinginan Arhan. "Aku nggak nyesel milih kamu kok. Aku sedih karena mikirin keluargaku. Mereka pasti malu banget." Keesokan paginya, Perwira mengantar Melody pulang ke rumahnya. Setelah itu, ia langsung lanjut mengurus administrasi berkas pernikahannya dengan Melody lagi. Rupanya, hari ini berkasnya sudah selesai. Artinya, ia sudah bisa membawa Melody ke rumah dinasnya untuk tinggal bersama. Ia masih kepikiran dengan leher Melody semalam. Bisa-bisanya Perwira malah teringat dengan hal tak senonoh seperti itu. Kalau nanti ia resmi tinggal 6. Bersama dengan Melody, artinya ia akan lebih sering melihat pemandangan seperti itu. Apakah ia akan kuat? Setelah itu, Perwira juga mengabari kepada keluarganya bahwa berkas pernikahannya dengan Melody sudah selesai. Zaida dan Firza senang mendengarnya. Mereka berencana akan berkunjung ke rumah keluarga Melody untuk bincang-bincang mengenai hal ini sekalian silaturahim. Beberapa hari berikutnya, akhirnya sudah diputuskan kalau Melody akan pindah ke rumah dinas Perwira hari ini. Orang tua Melody senang akhirnya Melody bisa tinggal dengan Perwira secara resmi. Setelah sampai di rumah dinas, Melody yang membawa koper dan tas-tas besar menghela napas kelelahan. "Fiuh, capek banget," keluhnya. Perwira melirik Melody. Rambut gadis itu agak lepek karena keringat. "Makanya jangan bawa barang banyak-banyak. Kan aku tinggal di sini sama Om, ya harus bawa semua barang akulah." Perwira geleng-geleng kepala. "Terserah kamu ajalah. Dengar ya, selama kamu tinggal di sini, jangan seenaknya. Kamu harus jaga sikap dan wibawa.
Apalagi, di sini lingkungannya juga ketat. Kalau terjadi sesuatu yang memalukan, saya juga yang malu. Melody mangut-mangut saja meskipun sebenarnya malas mendengarkan ceramah Perwira yang itu-itu saja. Om, aku boleh undang teman ke sini, enggak? Tanya Melody. Perwira mengernyit. Teman yang mana? Linda. Dia teman dekat aku, Om. Kalau nggak percaya boleh tanya ibu aku deh. Dia kenal kok. Perwira mengangguk. Ya boleh asalkan sudah janjian.